Assalamualaikum, selamat pagi. Aga Kareba pemirsa, seputar Anies Sulsel kembali hadir ke hadapan Anda. Seperti biasa, kami telah menyiapkan beragam informasi untuk menemani kebersamaan kita selama 30 menit ke depan. Berikut 3 informasi di antaranya. Akibat lupa matikan kompor, toko campuran dan rumah makan ludes dilalap api. Ratusan jamaah An-Nazir laksanakan sholat Idul Adha 1445. 14 pasangan bukan suami istri terjaring razia petugas Satpol PP. Dan cuplikan informasi tadi, kami juga akan hadirkan informasi lainnya untuk Anda. Bersama saya Nana Jamal, inilah seputar iNews Sulsel selengkapnya. Pemirsa, kita awali informasi kebakaran diduga akibat lupa matikan kompor gas saat memasak untuk kebutuhan Lebaran Idul Adha. Sebuah toko penjual barang campuran dan rumah makan di Goa ludes dilalap api. Kebakaran hebat ini pun membuat panik warga sekitar karena api terus membesar dan meluas ke bangunan lain. Dalam sekejap 3 unit bangunan rumah hangus terbakar. Kebakaran hebat ini terjadi di Jalan Abdul Muthalib Daengdarang, Kelurahan Pacinonggang, Kecamatan Somboopo, Kabupaten Goa, Minggu siang. Banyaknya barang campuran yang mudah terbakar, termasuk gas 3 kg dan pom bensin mini, membuat api terus membesar dan menyebar hingga ke bangunan lainnya. Sejumlah warga pun tidak berani mendekat karena sempat terjadi ledakan keras yang diduga berasal dari pom bensin mini dan tabung gas. Dalam waktu singkat, 3 bangunan rumah dan tempat usaha hangus dilalap api. Diduga api berasal dari toko barang campuran yang ditinggalkan pemiliknya saat sedang memasak kebutuhan Lebaran Idul Adha besok. Api baru bisa dipadamkan setelah 4 unit mobil dari Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Goa dikerahkan untuk melakukan pemadaman dan pendinginan di lokasi yang terbakar. Menurut saksi mata, pertama kali api terlihat dari dalam toko yang menjual barang campuran yang seketika langsung membesar dan meluas ke bangunan di sebelahnya. Itu awalnya api dari mana, Pak? Dari dapur. Ya. Diperkirakan apa ya, Pak? Kira-kira apa yang mulai terbakar itu, Pak? Ya begini itu, terbakar tabungnya langsung berapi naik. Ya langsung hangus semuanya. Ya langsung semua ke sebelah. Petugas damkar setempat yang melakukan pemadaman mengatakan api diduga bermula dari dapur toko barang campuran yang sedang memasak. Ini menurut laporan masyarakat diperkirakan aktivitas dapur. Jadi ada kegiatan aktivitas dapur masak-masak sampai meninggalkan dapurnya sehingga terjadi kebakaran. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Namun akibat kebakaran, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Sementara penyebab pasti kebakaran hingga kini masih diselidiki oleh aparat Polsek Somboopo, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Dari Kabupaten Goa, Bukma iNews, MNC Media melaporkan. Pemirsa, meski pemerintah telah menetapkan pelaksanaan sholat Idul Adha 10 Zulhijjah 1445 Hijriah jatuh pada 17 Juni 2024. Namun, ratusan jamaah An-Nazir di Kabupaten Goa telah melaksanakan sholat Idul Adha terlebih dahulu. Sholat ini dilakukan lebih awal setelah melihat tanda-tanda alam serta melihat perjalanan bulan hingga masuknya 1 Zulhijjah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ratusan jemaah An-Nazir di Kelurahan Romang Lompoa, Kecamatan Bontomarandu, Kabupaten Goa, Minggu pagi telah melaksanakan sholat Idul Adha 1445 Hijriah. Sholat Idul Adha ini dilaksanakan lebih awal dari keputusan pemerintah yang sebelumnya telah menetapkan 10 Zulhijjah 1445 Hijriah jatuh pada 17 Juni 2024.
Jemaah An-Nazir memilih sholat Idul Adha lebih awal berdasarkan hasil pemantauan akhir perjalanan bulan Zulqaidah hingga memasuki awal Zulhijjah yang diyakini terjadi pada hari Jumat 7 Juni 2024 pekan lalu hingga memutuskan bahwa hari ini adalah 10 Zulhijjah 1445 Hijriah. Menurut jemaah An-Nazir, sholat Idul Adha hari ini digelar berdasarkan hasil pemantauan perjalanan bulan, melihat tanda-tanda alam seperti terjadinya air pasang puncak dan memantau di salah satu aplikasi. Pengawatan bulan ini pertama kita lakukan di 3 purnama 14, 15, 16. Setelah menemukan titik itu dengan kriteria masing-masing, kita amati lagi 3 terakhir 27, 28, 29 dengan melihat pakai kain tipis, bayangan bulan, lalu kaitkan dengan fenomena alam, melihat jam terbitnya bulan di subuh hari, lalu perjalanannya kita lihat. Sekarang kita juga dibantu dengan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi, satu aplikasi, lalu ditemukanlah bahwasanya 1 Zulhijjah itu pas kemarin bertepatan dengan hari jatuh pada hari Jumat 7 Juli 2024. Lalu setelah dihitung sampai hari ini, maka hari ini ketemulah 10 Zulhijjah atau pelaksanaan Hari Raya Idul Adha pada hari ini 16 Juni 2024 Miladiah. Seperti umat Islam pada umumnya, usai sholat Idul Adha, jamaah An-Nazir akan menyembelih 2 ekor sapi dan kambing untuk dibagikan kepada warga sekitar yang kurang mampu. Dari Kabupaten Goa, Bukma iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah video perkelahian antara 2 bocah perempuan di kota Parepare viral di media sosial. Mirisnya aksi perkelahian ini direkam dan disaksikan oleh teman-temannya. Inilah video viral yang memperlihatkan 2 bocah perempuan terlibat perkelahian yang terjadi di sebuah taman di kota Parepare. Perkelahian 2 bocah perempuan yang masih duduk di bangku sekolah dasar ini direkam dan disaksikan oleh teman-temannya. Viralnya perkelahian tersebut, polisi langsung memanggil para pelaku dan langsung melakukan pembinaan karena pelaku masih di bawah umur. Mirisnya perkelahian ini terjadi akibat saling ejek dan terprovokasi dari teman-temannya. Polisi juga memanggil orang tua para pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka. Berkolaborasi dengan Babin Katimas menjemput anak-anak tersebut. Setelah itu kami panggil orang tua mereka masing-masing. Kemudian kami buatkan pernyataan. Mengingat anak tersebut masih di bawah umur, ya, maka kasus ini kita limpahkan ke unit PPA yang istilahnya yang menangani perkara di bawah anak-anak di bawah umur. Selanjutnya, polisi akan menyerahkan kasus ini ke unit perlindungan perempuan dan anak untuk tindakan lebih lanjut. Dari Parepare, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Pemirsa, pelajar SMP keterbatasan fisik yang menjadi korban perundungan di Makassar mengalami trauma berat hingga sering merasa takut saat berada di lingkungan sekolah. Paman korban yang tidak terima kemudian melaporkan para pelaku ke unit PPA Polrestabes Makassar. Ya. Nah, itu baru sekolah. Sambil mengenakan seragam sekolah coklat, MHP 14 tahun, pelajar SMP keterbatasan fisik yang menjadi korban perundungan teman-teman dan kakak kelasnya sendiri, hanya bisa tertunduk diam di hadapan paman sendiri. Dari pengakuan paman korban, MHP mengalami trauma berat akibat perundungan berulang kali yang dialaminya di lingkup sekolah SMP Negeri 4 Makassar. Dirinya kerap dibully, bahkan mengalami kekerasan fisik dari teman sebayanya dan kakak kelasnya sendiri. Tidak hanya itu, para pelaku juga sering memalak dan mengambil paksa uang jajan korban. Akibatnya, korban sudah putus asa untuk kembali bersekolah dan meminta kepada orang tuanya untuk mencari sekolah yang tidak memiliki kekerasan. Paman korban yang tak terima kemudian melaporkan kejadian ini ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak PPA Polrestabes Makassar untuk ditindaklanjuti. Sejak kapan sudah tidak mau mulai sekolah, Pak? Sudah lama, Pak, tapi kita baru ketahuan ini karena dia juga takut sama kita. Nanti ya sudah lama tidak mau sekolah. Sudah sering biar katanya di kantin, sering dibully, biar makan sementara makan ditendang. Sering dipajak-pajaki, kalau kapan tidak dipajaki dipukul lagi. Kalau tidak ada uangnya.
uang jajannya kan cuma 5.000, diambil semua 5.000. Jadi kalau tidak dikasih, dibully lagi, dipukul lagi. Baru pihak dari sekolah dia bilang sering yang begini karena cerita ini Pak Bong kepedean selalu cole-cole perempuan. Itu kan perempuan. Tapi ini yang pukul laki-laki. Untuk sementara, korban masih berstatus pelajar di SMP Negeri 4 Makassar meski jarang masuk sekolah. Rencananya korban akan dipindahkan ke sekolah Muhammadiyah. Dari Makassar, Yolyosvin iNews melaporkan. Ya pemirsa, seiring dengan masifnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, situs-situs web pemerintah maupun swasta rentan menjadi sasaran serangan cyber. Dalam mengantisipasi hal ini, BPP MPV KPTK mengambil langkah strategis bekerja sama dengan Badan Cyber dan Sandi Negara menyiapkan SDM yang profesional di bidang keamanan cyber. Sebagai salah satu unit pelaksana teknis UPT Kemendikbudristek yang memiliki fungsi pengembangan dan peningkatan mutu SDM pendidikan vokasi bidang teknologi informasi dan komunikasi, BPP MPV KPTK berkomitmen mengambil langkah strategis bekerja sama dengan Badan Cyber dan Sandi Negara BSSN menyiapkan SDM yang profesional di bidang keamanan cyber. Hal tersebut diwujudkan dalam bentuk pelatihan dan sertifikasi Training of Trainer Junior Penetration Tester. SDM yang telah dilatih dan disertifikasi diharapkan menjadi ujung tombak dalam meningkatkan kompetensi guru dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan vokasi bidang TIK di seluruh Indonesia. Para peserta TOT ini akan mengimbaskan ilmunya kepada para guru bidang TIK baik dalam bentuk pelatihan guru kejuruan maupun tenaga keamanan cyber lainnya. Terdapat lebih dari 7.800 SMK dengan jurusan teknologi informasi dan komunikasi yang tersebar di seluruh Indonesia yang siswanya berpeluang memasuki dunia kerja di bidang ini. Kepala BPP MPV KPTK Lismanto usai menutup pelatihan mengatakan bukan hanya pemerintahan, perusahaan swasta juga akan sangat membutuhkan tenaga yang kompeten dalam cyber security atau keamanan cyber untuk menghindari berbagai serangan cyber dan melindungi data-data institusinya dengan baik. Kami ingin membangun sebuah kemampuan cyber, di mana sekarang eranya era cyber dan di situ diperlukan keamanan siber. Maka dengan kemampuan teman-teman kemampuan siber ini, maka nantinya akan bisa diberikan pelatihan-pelatihan kepada para guru-guru di SMK, terutama SMA di seluruh Indonesia. Sementara itu, Kepala Pusat Pengembangan SDM BSSN Brigjen Tony Rory Ojak Hasitorus menyampaikan hasil evaluasi pelaksanaan pelatihan ini bahwa peserta pelatihan sangat antusias mengikuti pelatihan. Dari 23 peserta, 21 peserta dinyatakan kompeten. Yang menjalani pelatihan dan juga sertifikasi ini, Bapak Ibu tentunya mendapatkan wawasan dan pengetahuan yang lebih mendalam terkait dengan Junior Penetration Tester. Dan ini dapat bermanfaat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing, khususnya pengabdian kita bersama semua dalam hal bidang pendidikan. Diharapkan juga bagi kami bahwa ilmu dan sertifikasi ini dapat Bapak Ibu sampaikan dengan bijak dan efektif kepada yang membutuhkan dalam dunia pendidikan. Dengan kerjasama dengan BSSN ini, BPP MPV KPTK akan mempersiapkan SDM yang berkompeten di bidang cyber security secara lebih luas. Selain untuk mengatasi serangan cyber, juga untuk berusaha mempersiapkan tenaga keamanan cyber yang terampil yang ke depan makin banyak dibutuhkan oleh dunia kerja. Dari Kabupaten Goa, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, pelaku begal dilumpuhkan dengan timah panas. Selengkapnya kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi. Dan cobalah, mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Pemirsa, seorang juru parkir yang berkali-kali melakukan aksi pencurian kotak amal masjid di Kabupaten Maros diringkus polisi. Pelaku diketahui telah 3 kali beraksi dengan merusak atau mengangkut kotak amal masjid. Seperti inilah beberapa rekaman CCTV aksi pencurian kotak amal milik Masjid Agung Nur Ar-Rahman di Kabupaten Maros. Pelaku yang diketahui adalah seorang pria yang menggunakan jaket penutup kepala ini langsung mengangkat kotak amal yang berada di dalam masjid. Setelah dilakukan penyelidikan selama kurang lebih 1 bulan, unit Jatantras Polres Maros akhirnya dapat mengidentifikasi pelaku dari rekaman CCTV tersebut dan berhasil ditangkap saat tengah bekerja sebagai juru parkir yang tak jauh dari lokasi pencurian kotak amal, yakni di Masjid Nur Ar-Rahman Maros. Mirisnya, pelaku adalah seorang remaja bernama Ansar berusia 19 tahun yang tinggal di sekitar masjid. Pelaku yang ditangkap tanpa perlawanan ini kemudian dibawa ke posko Jatantras Polres Maros. Dari hasil interogasi polisi, pelaku mengakui telah melakukan 3 kali aksi pencurian di masjid yang sama dan telah menggasak 5 kotak amal dengan total uang sebesar 3 juta rupiah. Menurut Kasat Reskrim Polres Maros, Ibtu Aditya Pandu mengatakan, modus pelaku beraksi yaitu memanfaatkan dirinya yang bekerja sebagai tukang parkir di sekitar masjid tersebut. Di saat kondisi sunyi, pelaku lalu masuk ke dalam masjid dan merusak atau mengangkut kotak amal. Di mana terhadap 3 kali aksi yang dilakukan oleh pelaku ini telah berhasil mencuri 5 kotak amal, yang mana total kerugiannya ialah 3 juta. Modus yang dilakukan oleh pelaku ini tentunya dilakukan di jam-jam sepi, jam-jam kosong, yakni dini hari di Masjid Agung Nur Rahman. Akibat perbuatannya, kini pelaku diamankan di Mapolres Maros dan terancam pasal pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman kurang lebih 5 tahun penjara. Dari Kabupaten Maros, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Aksi nekat 3 pria kawanan pencurian pagar besi rumah di kawasan perumahan Bumi Permata Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Makassar, terekam kamera pengintai. Pelaku diketahui beraksi pada dini hari di saat suasana perumahan sepi dan penghuni rumah tengah tertidur pulas. Dari rekaman kamera CCTV yang viral di media sosial, terlihat 3 pria kawanan pencurian besi pagar rumah milik warga datang dengan mengendarai sepeda motor berboncengan 3. Aksi pencurian ini terjadi di kawasan perumahan Bumi Permata Sudiang, Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Makassar. Awalnya para pelaku ini memantau suasana perumahan yang terlihat sepi dari aktivitas warga, sambil memperhatikan pagar besi rumah yang menjadi incarannya. Salah satu kawanan pencuri ini kemudian menghampiri sebuah rumah berlantai 2 yang penghuninya tengah tertidur pulas. Kemudian satu rekannya lagi menyusul untuk ikut membantu, sedang satu pelaku lainnya berjaga di sekitar sepeda motor. Setelah merasa aman, kedua pelaku kemudian menggasak pagar besi rumah milik warga sepanjang 3 meter yang sudah terpotong 2, lalu kabur dengan menggunakan motor berboncengan 3. Diketahui aksi pencurian pagar besi rumah ini baru pertama kali terjadi di kawasan perumahan Bumi Permata Sudiang dan diduga salah satu pelaku sudah datang lebih awal memotong pagar besi rumah warga dengan menggunakan alat gerinda di saat penghuni rumah tengah tertidur pulas. Lalu pelaku memanggil 2 rekannya untuk membantu mengangkat pagar besi rumah tersebut. Namun aksi pencurian ini baru diketahui pada pagi harinya di saat penghuni rumah terbangun dan melihat pintu pagar depan rumahnya hilang di gondol maling. Kemudian memeriksa rekaman CCTV tetangga korban. Akibat kejadian ini, korban merugi hingga jutaan rupiah. Iya, sudah terpotongnya mau diangkat. Iya. Memang kok dari ukurannya itu besar di PRT. Iya. Dia bawa pakai apa itu PRT? Serasa pakai apa? Pakai gurinda kah? Nggak potong pakai gurinda ya, Pak? Iya. Baru dia bawa pakai motor ya, Pak? Dia pakai motor. Baru terjadi. Baru pertama kali. Berarti memang tidak ada yang punya rumah atau bagaimana itu pada saat yang punya rumah ada di dalam. Hingga saat ini korban belum melaporkan kejadian ini ke pihak berwajib dan memilih memviralkan rekaman CCTV tersebut ke media sosial.
Sementara itu, warga berharap agar polisi melakukan patroli rutin agar kasus pencurian pagar besi rumah warga ini tidak terjadi kembali. Dari Makassar, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Pemirsa, sebanyak 14 pasangan bukan suami istri terjaring razia petugas Satpol PP saat mendatangi sejumlah hotel yang diduga menjadi sarang prostitusi online di Kota Parepare. Razia dilakukan seiring meningkatnya kasus penyakit HIV hingga membuat petugas melakukan tes HIV kepada mereka yang terjaring razia. Sebanyak 14 pasang bukan suami istri terjaring razia oleh petugas Satpol PP di Kota Parepare. Mereka terjaring saat petugas melakukan razia hotel yang diduga menjadi sarang prostitusi online. Satu persatu pintu kamar hotel diperiksa oleh petugas. Hasilnya ditemukan muda-mudi yang bukan suami istri sedang bermesraan di dalam kamar. Sejumlah penghuni bahkan tidak mau membuka pintu, hingga petugas terpaksa menggunakan kursi untuk memeriksa kamar. Selanjutnya, mereka yang terjaring langsung dibawa ke kantor Satpol PP untuk dilakukan pendataan. Hasilnya di lapangan kami temukan ada sekitar 14 laki-laki dan 14 perempuan yang bukan pasangan, beserta ada juga ditemukan waria 2 orang ya. Jadi total di situ sebanyak 30 orang yang kita temukan malam ini. Jadi selanjutnya mereka yang terjaring razia ini diapakan? Nah, jadi selanjutnya akan didata oleh penyidik ya PPNS. Kemudian ada juga hadir di sini dari Dinas Kesehatan untuk melakukan tracking, diperiksa apakah mereka terinfeksi atau tidak nantinya. Jadi di sini akan dilakukan training oleh Dinas Kesehatan. Selain pendataan, petugas kesehatan juga melakukan tes HIV kepada mereka yang terjaring razia. Hal ini dilakukan seiring meningkatnya kasus penyakit HIV di Kota Parepare. Dari Parepare, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Makassar kembali mengadakan Dispora Makassar eSport Week Fest 2024 yang diselenggarakan di Monumen Mandala 15 hingga 16 Juni 2024. Makassar eSport Week Fest 2024 mempertandingkan 3 jenis game, yaitu Mobile Legends, PUBG Mobile, dan FIFA. Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Makassar kembali menggelar Makassar eSport Week Fest 2024 selama 2 hari, dari 15 hingga 16 Juni 2024. Sebanyak 3 jenis kompetisi games yang dipertandingkan dalam Makassar eSport Week Fest 2024 kali ini meliputi Mobile Legends, PUBG Mobile, dan eSport FIFA dengan total hadiah 80 juta rupiah. Kegiatan ini resmi dibuka oleh Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Makassar, Andi Tendrilengka Bau Jemma. Di hari pertama Makassar eSport Week Fest 2024 mempertandingkan babak penyisihan. Ratusan pemuda milenial antusias mengikuti kompetisi yang dipusatkan di Monumen Mandala, Jalan Jenderal Sudirman, Kota Makassar. Kegiatan ini sebagai wujud kepedulian Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto dalam mendukung perkembangan e-sport yang tengah digandrungi anak muda, sekaligus mendorong perkembangan e-sport di Kota Makassar. Untuk itu, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Makassar, Andri Tendrilengka Bau Jemma menegaskan, melalui kegiatan ini menjadi wadah bagi para pemuda dalam menunjukkan bakat dan minat mereka di bidang gaming. Selain itu, e-sport disebut telah menjadi olahraga yang dapat meningkatkan prestasi kalangan pemuda. Sehingga melalui kegiatan ini turut dijadikan sebagai ajang seleksi pencarian bibit atlet muda e-sport yang dapat mewakili Kota Makassar dalam berbagai kejuaraan nasional maupun internasional. E-sport ini merupakan juga kegiatan yang sangat olahraga baru bagi di Indonesia maupun di Kota Makassar. Dan itu intinya adalah kita memberikan ruang bagi anak-anak muda kita untuk selalu berpikir secara positif, berpikir langkah taktis, melewati
permainan yang olahraga ini seperti itu dari sisi permainan game. Tujuannya itu untuk mewadahi seluruh masyarakat Kota Makassar yang mempunyai hobi di bidang olahraga, khususnya e-sport. Dan di dalam event ini kita ada 3 kategori e-sport, yaitu FIFA, PUBG Mobile, dan Mobile Legends. Selain itu, selain dari 3 lomba e-sport itu, kita juga ada beberapa activity seperti cosplay atau kostum player atau cosplay, terus ada Korean random dance, kemudian kami juga ada band performance dari band-band lokal Makassar, dan ada beberapa tenan makanan dan minuman yang juga dari Kota Makassar. Acara ini sangat bagus, terima kasih buat Diaspora Makassar karena dengan acara ini kita bisa melatih asam mental, kemampuan dan mencari bibit-bibit baru buat EFC atau FIFA Makassar di area Makassar. Untuk player, hanya untuk hal lain umum juga. Makassar Esport Week Fest 2024 kali ini juga dimeriahkan oleh kompetisi Coswalk, K-pop random dance, dan stand-up comedy, sehingga menambah keseruan dan daya tarik bagi para pengunjung dan peserta yang antusias mengikuti kegiatan ini. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Oke, 1, 2, 3. Oke, sebentar lagi. 1, 2, 3. Oke, balik video sekali. Ya, pemirsa, aksi begal terhadap seorang mahasiswi di Kota Makassar yang viral di sejumlah media sosial membuat polisi bergerak cepat berhasil meringkus para pelaku dan melumpuhkannya dengan timah panas. Menanggapi video viral, adanya seorang mahasiswi yang dibegal pada tanggal 11 kemarin. Aparat kepolisian dari Resmo Polsek Tabalan Rea di backup Jatantras Polrestabes Kota Makassar hasil meringkus Syukur dan Arul, kedua pelaku di rumahnya di Jalan Lantebung, Kota Makassar. Polisi yang melakukan pengembangan penunjukan TKP akhirnya melumpuhkan kedua pelaku dengan timah panas lantaran mencoba kabur dari kawalan polisi. Selanjutnya kedua pelaku dievakuasi ke rumah sakit guna penanganan tim medis dan guna menjalani proses hukum di Mapolsek Tabalan Rea, Kota Makassar. Di hadapan polisi, Asrul, salah satu pelaku, mengakui bahwa dirinya yang menarik tas korban dan menodongkan sebilah pisau ke korban. Pelaku juga mengakui telah 2 kali melakukan aksi begal. Hasil dari aksi begal yang dilakukannya dihabiskan untuk membeli narkoba dan bermain judi online. Berapa orang kok? 2 dia, Pak. Berdua. Korbanmu apa? Itu perempuan, Pak. Perempuan. Apanya kau tarik? Tasnya ditarik. Tasnya. Itu isinya apa saja? HP sama uang sekitar 200-300an itu, Pak. Itu HP kau sempat jual? Di supir mobil, Pak. Karena mau gak masuk di mobil ya, Pak. Oke, itu biasa kalau kau habis melakukan hasilnya kau pakai untuk apa? Pakai narkoba separuh, kok. Pakai depo separuh, Pak. Narkoba. Kompol Muhammad Yusuf membenarkan pihaknya yang dibantu oleh tim Jatantras Polrestabes Makassar berhasil mengamankan kedua pelaku di rumahnya di Jalan Lantebung, Kota Makassar. Dan karena mencoba kabur, pelaku pun akhirnya dilumpuhkan dengan timah panas. Baik, pada saat personil melakukan pengembangan di wilayah Lantebung ini, kemudian para pelaku ini mau melarikan diri, sehingga personil melakukan tindakan tegas. Akibat perbuatannya, kedua pelaku dijerat dengan pasal 365 KUHP dengan ancaman kurungan penjara di atas 5 tahun lamanya. Dari Makassar, Muhammad Nurbode, iNews melaporkan. Ya, pemirsa.
pemirsa, informasi tadi menjadi akhir kebersamaan kita dalam program seputar iNews Sulsel untuk edisi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk dapat menyaksikan program menarik kami lainnya. Saya Nana Jamal beserta seluruh kru seputar iNews Sulsel mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha. Mohon maaf lahir dan batin. Sampai jumpa. Salam kita pada salama.